Kabar buruk yang ditunggu-tunggu itu akhirnya diumumkan juga. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya harus mengumumkan kabar buruk kalau ekonomi Indonesia memang lesu, memang suram. Bayangkan saja, sudah 2 bulan berjalan di tahun 2025, bulan Januari dan Februari, tapi penerimaan pajak baru mencapai 8,6% dari target tahun ini. Penerimaan pajak pemerintah anjlok 30% dibandingkan periode sama di tahun lalu. Secara keseluruhan, total pendapatan negara kita hingga akhir Februari tahun ini adalah 317 triliun. Sebagai perbandingan, realisasi pendapatan per akhir Februari tahun 2024 mencapai 400 triliun. Itu berarti realisasi pendapatan tahun ini turun sekitar 20%. Sudah pasti ini adalah kabar buruk yang memang sudah diperkirakan dan diantisipasi banyak pihak, khususnya para pebisnis. Ekonomi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi Indonesia suram, ekonomi Indonesia gelap. Ekonomi Indonesia sama sekali nggak cerah seperti yang diklaim oleh Presiden Prabowo dan juga Opung Luhut Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Realitasnya, ekonomi kita mengalami penurunan dan bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengatakan kalau kita akan sulit buat bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5% seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ini benar-benar kabar buruk buat kita semua. Tapi soal lesunya ekonomi, soal menurunnya daya beli masyarakat, ini sebetulnya sudah kita rasakan sejak beberapa waktu lamanya. Ini bukan fenomena baru di masyarakat. Pengumuman Ibu Sri Mulyani sekedar jadi penegas dari apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Ekonomi kita memang... Kabar buruk lesunya ekonomi Indonesia datang dari pertengahan bulan puasa, menjelang jutaan keluarga di seluruh Indonesia berkumpul bersama di hari Lebaran. Akankah perayaan Lebaran tahun ini bakal dipenuhi dengan cerita suram, sulitnya ekonomi di awal pemerintahan Presiden Prabowo? Akankah kumpul-kumpul keluarga itu juga dipenuhi pergunjingan tentang kasus-kasus korupsi yang belakangan banyak diungkap? Akankah silaturahmi Lebaran kali ini dipenuhi oleh pandangan-pandangan negatif akan masa depan Indonesia? Akankah liburan Lebaran tahun ini jadi momentum penyebaran rasa pesimis dan ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah? Bisa jadi, sangat bisa jadi, secara politik momen Lebaran tahun ini bakal memperluas barisan ketidakpuasan kepada pemerintah. Bisa jadi pasca Lebaran, kondisi politik malah bakal menjadi lebih panas lagi. Kondisi ekonomi yang sulit membuat rakyat lebih mudah dan lebih sering menggerutu kepada pemerintah. Yang jadi pertanyaan dan perhatian masyarakat sekarang, yang jadi pertanyaan penting kita sekarang, pertanyaannya adalah seberapa mampu pemerintahan Prabowo Gibran mengatasi kelesuan ekonomi sekarang ini? Apakah mereka sanggup menahan kemerosotan ekonomi ini? Ada 2 faktor yang akan menentukan sejauh mana pemerintahan Prabowo Gibran akan mampu mengatasi kondisi ekonomi sekarang ini. Yang pertama adalah soal strategi yang dimiliki oleh pemerintah. Apa strategi yang dipunya pemerintah? Dengan konsumsi masyarakat yang rendah akibat daya beli yang menurun, dengan anggaran belanja pemerintah yang juga minim akibat lilitan hutang, dengan ekspor yang melemah sementara impor semakin membanjir, maka satu-satunya cara yang dipunya oleh pemerintah buat menyelamatkan ekonomi adalah dengan menarik sebanyak-banyaknya investasi asing. Tanpa ada sokongan kucuran dana dari para investor multinasional, ekonomi kita nggak bakalan tertolong. Masalahnya nih, faktor utama yang bisa benar-benar menarik masuk investasi, khususnya investasi langsung berupa pendirian perusahaan dan pabrik baru yang akan membuka lapangan kerja, faktor utama yang bisa mempengaruhi tersebut adalah kepastian hukum. Faktor utamanya bukan insentif ekonomi, melainkan masalah penegakan hukum. Makanya nih, kalau kita lihat nih ke belakangan ini,
pemerintahan Pak Prabowo tampak agresif membawa kasus-kasus korupsi yang mandek ke persidangan. Dilakukan penangkapan masif terhadap para pelaku korupsi, bisa jadi, sangat bisa jadi, ini adalah cara dari Pak Prabowo buat membangun pencitraan di mata para investor multinasional. Kalau pemerintahannya sangat serius dan agresif dalam memberantas korupsi. Harapannya dengan imaji yang terbangun, para investor mancanegara nggak lagi ragu-ragu buat menanamkan modalnya di Indonesia dan membuka lapangan kerja. Cara lain buat mendatangkan dana dari luar negeri adalah dengan melakukan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang ketiga, yang kabarnya bakal dilakukan oleh pemerintah pada pertengahan tahun ini. Bisa jadi dalam pertemuan dengan para konglomerat, Pak Prabowo sudah mengancam mereka supaya membawa pulang uang mereka yang masih ada di luar negeri. Bisa jadi itulah pesan penting Pak Prabowo kepada para konglomerat tersebut. Dan bisa jadi pula kebijakan tax amnesty ini bakal dijadikan juga celah buat masuknya uang-uang haram yang selama ini disimpan di luar negeri di tengah kebutuhan pemerintah yang sedang kepepet. Uang-uang dari judi online dan sebagainya bakal bisa masuk ke Indonesia dan menjadi bersih. Sekarang, soal faktor yang kedua. Faktor yang gak kalah penting dari rencana pemerintah menarik sebanyak-banyaknya investasi adalah soal eksekusi. Soal kemampuan dari orang-orang di pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Ini adalah faktor yang sangat penting, yang paling krusial. Sebab tanpa kemampuan eksekusi, sebaik apapun rencana yang dibuat, semua itu nggak ada artinya. Pengalaman pendirian Danantara bisa jadi pelajaran penting buat Pak Prabowo. Turunnya harga saham dan kurs rupiah mengindikasikan investor internasional meragukan kapabilitas dan integritas dari orang-orang yang dipilih oleh Pak Prabowo buat menjalankan Danantara. Nah, soal menarik investasi asing, soal pelaksanaan tax amnesty, dan juga soal pemberantasan korupsi, semua itu memerlukan pelaksana dan Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman, kalau kita melihat berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini tentu sangat prihatin sekali atas kejadian-kejadian yang mungkin menimpa teman-teman kita, saudara-saudara kita, Bapak Ibu dan pemirsa semua yang mungkin menonton video ini. Anda merasakan apa yang sudah terjadi sejauh ini. Nah, teman-teman, kalau kita tadi melihat dan membahas sekaligus kita mendengarkan masalah ekonomi anjlok pemerintahan panik. Nah, tadi ada disampaikan dalam judulnya seperti itu yang saya kutip. Nah, tentu kalau kita melihat yang pertama, di Indonesia hampir setiap tahun itu terjadi PHK massal hampir setiap tahun. Bahkan bisa kita sebut setiap tahun kali ya. Nah, hampir setiap tahun PHK massal terjadi. Seperti kabar baru-baru ini ada sebuah atau satu misalnya perusahaan tutup PHK terjadi karyawannya di PHK dan sebagainya. Apalagi menjelang lebaran, teman-teman menjelang lebaran yang memang kita membutuhkan uang misalnya, tetapi kita tidak ada pekerjaan atau mungkin pesangonnya nggak dibayarkan atau THR-nya nggak dibagikan. Nah, kita nggak tahu untuk spesifik lebih lengkapnya ke sana. Tapi sejauh ini yang saya dengar, itu yang menjadi tuntutan mereka ketika mereka demo, minimal saja pesangonnya dibayarkan atau THR-nya diberikan dan sebagainya, atau pesangon-pesangonnya gitulah ya. Beberapa waktu lalu kita juga mendengarkan atau kita melihat dan menyaksikan demo mahasiswa teman-teman kita besar-besaran di kota-kota besar di setiap daerah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia masalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan ini. Dan baru-baru ini juga belum lagi masalah RUU
undang-undang TNI yang sudah disahkan. Sampai sekarang kalau nggak salah demo di Semarang, tadi video lewat di beranda TikTok saya lihat gedung DPRD-nya itu dibakar katanya ya. Di Semarang tuh kalau nggak salah. Jadi ini bukan perang antar negara lagi kalau kita melihat ini, tetapi perang rakyat versus pejabat gitu ya. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rini Budoyo mengenai apa namanya, ekonomi atau saham dan segala macamnya. Di Indonesia kalau kita melihat ya memang hutang bengkak banget ya. Dan kemudian kita melihat ya siapa yang meningkatkan hutang kita sejauh ini ya memang di pemerintahan sebelumnya, yaitu Pak Jokowi, yang memang membangun infrastruktur secara masif meskipun beliau berhutang keluar. Ya, siapa yang bayar? Pastinya rakyat melalui pajak-pajak yang dikumpulkan di APBN kita, teman-teman. Jadi kalau kita melihat ujung-ujungnya jatuh-jatuhnya rakyat juga yang dibebankan gitu ya. Masalah investasi misalnya para investor asing dan segala macamnya, mereka juga saya rasa-rasanya enggan juga untuk berinvestasi di Indonesia karena melihat gonjang-ganjing politiknya saja, melihat belum lagi perizinannya, belum lagi melihat para koruptornya banyak di Indonesia. Banyak meskipun tidak semua, tetapi banyak, dan kita mungkin melihat itu dan bahkan mendengar berita-berita yang ada di media sosial, di majalah Tempo ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya yakin Anda juga sudah mengerti dan sudah memahami, dan kita juga tadi sama-sama saling mendengarkan. Nah, di sini saya lebih tertarik ya melihat dan membaca penilaian, pemikiran dan masukan dari teman-teman kita. Tentu saya nggak terlalu suka sih sebetulnya untuk baca komik gitu ya. Saya lebih hobi baca komentar teman-teman kita, masyarakat Indonesia, yang nantinya ada pikiran-pikiran yang tertuang, pikiran-pikiran yang disampaikan melalui komentar-komentar berdasarkan penilaian mereka terhadap situasi yang terjadi pada saat ini. Nah, saya awali dari sini ya. Mau maju ekonomi, bagus. Koruptor dihukum mati, semua asetnya diambil, dimiskinkan, itu kalau mau ekonomi bagus. Nah, ekonomi bagus ini yang ada pernah satu hal komentar saya baca, ketika ekonomi anjlok diberitahukan kepada rakyat. Ketika lagi bagus, ada orang yang memanfaatkannya untuk korupsi. Ada tuh kemarin tuh komentar di video saya sebelumnya kalau nggak salah, di channel saya yang satunya gitu ya. Tapi it's okay lah, itu mungkin penilaian dari mereka. Tetapi memang kalau misalkan undang-undang hukum mati koruptor ya, saya rasa kurang memungkinkan untuk dilakukan teman-teman ya. Tapi setidaknya RUU perampasan aset itu segera disahkan. Itu yang kita harapkan sejauh ini. Dan itu yang kita tuntut, dan itu yang menjadi tuntutan kita mungkin sudah sejak lama. Dan baru-baru ini saya mendengar kabar ketika pajak kendaraan kita, kereta atau motor kita, sepeda motor kita, pajaknya mati 2 tahun, itu bisa disita. Ini mau dikemanain itu gitu ya. Misalnya kita pakai kereta apa motor, kalau di Medan kereta gitu ya. Kalau mungkin di yang lainnya motor atau apa gitu ya. Itu dipakai di misalkan di kebun ya, di desa saja. Tiba-tiba kita ada razia, misalkan kita pergi ke kota sebentar tak beli apa gitu ya, ada razia pajaknya mati, jadi disita tuh, milik rakyat disita. Mungkin saja ketika pajaknya mati, besar kemungkinan antara nggak mampu lagi bayar pajak, atau mungkin malas bayar pajak karena mungkin perizinan atau hal-hal yang lainnya. Itu bisa saja terjadi gitu ya, bisa saja terjadi. Itu saya lihat banyak komentar-komentar lah. Untuk buktinya mungkin ya teman-teman tonton saja video-video saya ya. Nah, kemudian ya, tapi keburukan dan kemunduran ekonomi Indonesia sekarang biasanya yang baik-baiknya saja yang ada diberitakan, tapi yang buruknya dikubur di dalam tanah.
ngutang saja terus sama orang luar. Mau sampai kapan kita harus berhutang? Kalau berhutang, rakyat yang juga nanti akan dibebankan. Pajak nanti dinaikkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mungkin ibu itu udah udah pusing juga kurang kurang lebihnya gitu ya. Gimana nih pajak rakyat ini pemasukan, pengeluaran dan segala macamnya. Ya harus betul-betul teliti juga dalam keuangan negara kita gitu ya. Nah, kemudian negara terkorup dia akan hancur lebur. Pemerintahannya tidak tegas, hukuman perampasan aset untuk korupsi saja tidak ada yang disahkan. Kalau undang-undang perampasan aset untuk pejabat-pejabat disahkan, hampir semua pejabat kena tangkap. Jadi mungkin saja barangkali tidak mau senjata makan tuan. Bagaimana pendapat Anda? Boleh silakan sampaikan di video ini ya. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidak bermaksud untuk memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai bajar-bajarnya partai politik ya. Kita tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Kita masyarakat biasa, warga negara Indonesia, dan kita sebagai anak bangsa punya hak untuk menyampaikan, berpendapat, dan berekspresi. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI, harga mati.